Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Azhar JR. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat tabel di HTML. Untuk membuat tabel di HTML, prinsipnya sama seperti kita membuat tabel di Microsoft Word atau di Microsoft Excel ya. Di Microsoft Word biasanya ada kolom dan juga ada baris ya. Nah, sama seperti di HTML ini, nanti akan ada baris dan juga kolom. Nah, untuk isinya ini biasanya kita sebut dengan sel. Namun di HTML kita bisa menyebutnya sebagai sel ya. Nah, ini merupakan baris 1, kolom 1, dan ini kolom 2, kolom 3 ya. Nah, ini merupakan baris dan ini merupakan kolom ya, satu kolom. Yang ini satu baris. Nah, nanti di sini kita akan membuat juga seperti ini ya. Dengan HTML nanti kita di sini menggunakan full span dan menggunakan row span ya. Oke, langsung saja kita ke codingannya ya. Nah, kita buka dulu Sublime Text kita ya. Nah, buat yang pengguna Android silahkan dibuka aplikasi SoloLens kalian ya. Nah, untuk membuat tabel itu kita harus mempunyai sebuah tag ya. Nanti tag yang akan kita gunakan yang pertama yaitu tag table ya. Ini ada penutupnya seperti ini. Kita perbesar dulu. Nah, tag yang pertama ini untuk pembungkus seluruhnya ya. Ada table. Nah, di dalam table itu ada tag lagi yang namanya tr. TR ini merupakan baris ya. Di dalam baris itu harus ada yang namanya kolom ya. Untuk membuat kolom itu kita butuhkan yang namanya tag td ya, biar nanti kita praktek bersama-sama ya. Nah, td ini merupakan untuk membuat kolom ya. Untuk membuat ini bentar. Nah, tr itu membuat sebuah satu baris ya. Itu digunakan tag tr tadi. Dan untuk membuat kolomnya menjadi 2, menjadi 3 itu kita menggunakan td ya. Nah, kemudian tag selanjutnya yaitu ada lagi yang namanya cell padding ya. Cell padding ini bukan tag ya. Ini merupakan properti cell padding dan juga cell spacing. Cell spacing. Kemudian ada lagi yang namanya border untuk memberi border, memberi garis tepi. Kemudian ada yang namanya nanti row span dan full span. Nanti kita bahas sama-sama. Full span. Nah, ini merupakan tag dasar yang ada di tabel ya. Oke, kita akan mulai ngoding. Kita buka dulu atau kita buat dulu struktur HTML-nya. Kalau di Sublime Text itu kalian ketik saja HTML, lalu kalian tab. Nah, otomatis dibuatkan seperti ini. Kita tulis saja judulnya, latihan membuat tabel. Nah, seperti itu. Di dalam body ini, lalu kita masukin tag yang tadi kita pelajari, yaitu tag table ya. Tulis saja table seperti ini. Ingat ya, bukan tabel tapi table seperti ini. Lalu kontrol spasi. Maaf, lalu ketik tab. Nah, seperti ini otomatis dibuatkan. Di dalam tag table itu kita bisa menaruh atau membuat sebuah baris baru ya. Untuk membuat baris baru di tabel ya, kita membutuhkan tag yang namanya tr. Kita ketik tr lalu tab. Nah, seperti ini. Di dalam tag tr itu ada namanya tag td ya untuk membuat kolomnya. Kita ketik td lalu kita tulis kolom ini bebas ya, kolom 1 seperti itu. Lalu kita save dan kita lihat di browser. Nah, sudah ada tampil kolom 1. Kemudian kita akan membuat kolom 2 nya lagi di sampingnya. Kolom 2 seperti ini. Kita lihat. Maaf.
kita sudah berhasil membuat tabel kolom 1 dan kolom 2. Namun di sini kalau tabel itu kan harusnya ada yang namanya border ya, ataupun garis tepinya. Kenapa ini nggak ada? Jadi kita harus menambahkan satu properti yang namanya border ya. Kita bisa menambahkan border di bagian sini di tabel. Lalu kita ketik border sama dengan tanda kutip. Lalu kita masukin mau setebal apa border yang kita inginkan ya. Contohnya kita ketik 1. Lalu kita refresh. Nah, otomatis sudah dibuatkan seperti ini ya. Namun di sini ada yang aneh. Di sini garis tepinya itu seperti ada bayang-bayangnya ya, seperti 2 baris gitu. Nah, untuk menghilangkan itu kita butuhkan lagi yang namanya properti bernama cell spacing ya. Kita tambahkan di sini ya. Lalu kita tulis cell spacing. Nah, ini sudah ada. Lalu kita kasih 5 misalkan. Jadi cell spacing itu untuk menambah jarak antar sel ya. Nah, untuk menambah jarak antara garis yang ini dengan sel yang ada di dalam ini. Biasanya kalau cell spacing itu kita kosongkan ya. Karena kenapa? Karena kita tidak ingin barisnya ada 2 ya, ataupun garisnya itu ada 2. Kita inginkan seperti ini. Nah, namun di sini masalahnya terlalu dempet, terlalu kecil antara tulisan dengan garis tepinya ini, terlalu berdekatan ya. Kita ingin agar lebih jauh. Nah, di sini kita butuhkan lagi satu properti yang namanya cell padding. Nah, cell padding ini kita isi saja misalkan 10. Lalu kita save. Nah, otomatis ada jarak ya antara sel ini dengan garis tepinya ataupun bordernya ya. Oke, mungkin kita sudah paham di situ. Sekarang kita akan membuat yang seperti ini ya. Oh ya, kita praktekkan dulu untuk membuat baris ya. Ini kan TR ataupun baris pertama ya. Kita buat lagi baris yang kedua di sini. TR. Nah, lalu TD. Kolom 1. Kolom 1. Oke, kita copy aja ya yang ini. Lalu kita refresh. Nah, otomatis kita sudah mempunyai ini ya, tabel. Nah, yang akan kita buat yaitu seperti ini. Nah, yang akan kita buat seperti ini. Kita menggunakan yang namanya cool span dan row span ya. Nah, cool span dan row span itu fungsinya untuk menggabungkan 2 buah sel atau lebih ya ke dalam satu seperti ini ya. Ini kan sebenarnya ada 2 sel, 1 dan 2. Itu kita gabungkan sama seperti ini. Kita menggabungkan baris ya, baris 1, baris 2, baris 3 menjadi 1. Untuk membuat itu kita butuhkan yang namanya properti yang namanya ini ya, row span dan cool span ya. Nah, untuk row span itu untuk menggabungkan suatu baris ya. Untuk menggabungkan ini kita menggunakan row span. Untuk menggabungkan kolom itu kita menggunakan cool span ya. Cool span itu kolom ya. Row itu baris bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita buat ya. Kita buat 3 baris. Kita tambahin lagi ya biar kita banyak ya barisnya, sama tabel-tabelnya biar banyak. Nah, seperti ini kita sudah mempunyai 9 kotak ya. Jadi yang pertama mau kita buat yaitu bagian ini. Jadi kolom yang 2 ini, baris kedua, kolom 2 dan kolom 3
itu akan kita satukan ya. Nah seperti ini akan kita gabungkan yang dua ini. Caranya gimana? Kita lihat dulu di codingannya. Nah bisa kita lihat di sini, ini merupakan baris pertama ya, baris pertama. Ini baris kedua dan ini baris ketiga. Jadi kalau di outputnya ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Nah seperti itu yang mau kita gabungkan, yaitu di baris pertama di kolom 2 dan kolom 3. Jadi kalau di sini di mana? Di baris pertama, kolom 2 dan 3. Artinya ini yang mau kita gabungkan, yaitu yang ini, kolom 2 dan kolom 3. Nah caranya gimana? Caranya kita hapus yang mau digabungkan tadi. Seperti ini. Ini kan 2 ya. Yang mau kita hapuskan yang ini, kolom 3 dan kolom 2. Di codingannya pun kita hapus yang ini. Kita hapus, lalu ganti dengan TD. Lalu kita kasih cool span. Nah, lalu kita isikan dengan berapa sel yang akan kita gabungkan tadi. Ini kan 1 dan 2. Jadi ada 2 sel, kita isi 2. Seperti itu. Lalu jangan lupa ditutup ya. Kita tulis saja di sini cool span. Ini bebas ya. Lalu kita tutup. Nah, seperti itu. Lalu kita, nah, sekarang sudah bergabung kan antara kolom 2 dan 3 tadi menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat yang ini ya. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga akan menjadi satu ya, seperti gambar yang ini ya. Untuk membuatnya kita agak sulit ya dari membuat ataupun menggabungkan sebuah kolom ya. Yang kita harus perhatiin, yang harus kita perhatikan di sini, kolom pertama, kolom kedua, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga akan kita gabungkan menjadi satu. Di codingannya ini merupakan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah caranya gimana? Caranya kita hapus yang ingin kita gabungkan tadi. Baris ketiga ini kita hapus, baris kedua ini kita hapus. Nah kita lihat di sini, ini kan sudah kita hapus, dan tinggal satu lagi. Nah yang satu ini kita kasih yang namanya row span. Lalu kita isikan ada berapa sel yang akan kita gabungkan tadi, 3. Lalu kita save dan kita refresh. Oke teman-teman, nah seperti itu ya. Semoga dipahami, silakan dipelajari di rumah masing-masing. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pertemuan kita untuk membuat tabel. Saya Azhari, see you next time.